Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya adalah Bob Syahrial Ghazali SPD. Saya adalah guru di SD Al-Furqon Jember. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Jember. Hari ini Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN, pembelajaran kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, secara daring via Zoom di SD Al-Furqon Jember. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan guru pamong yang telah membimbing kami dengan luar biasa. Demikian, selamat menyaksikan video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bersikap sempurna. Tundukkan kepala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanya kabar Ananda sekalian ya. Mari kita semangat pagi. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian kelas 4C pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pagi ya, 7.41. Ini masih masa bulan kemerdekaan ya. Kita masih merasakan bagaimana heroiknya hari jadi atau Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi harus tetap semangat. Bagi Anda sekalian yang belum mengaktifkan kamera bisa diaktifkan agar kegiatan kita pada pertemuan kali ini bernilai sebagai ibadah. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 ya. Tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. Anak-anak sekalian, yang kita bahas di tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 itu adalah berkaitan dengan IPA dan bahasa Indonesia ya, berkaitan dengan IPA dan bahasa Indonesia. Dan juga berkaitan dengan permainan tradisional. Nah, barangkali di zaman sekarang ini permainan tradisional itu sesuatu yang mungkin agak langka ya. Kegiatan yang jarang kita temui. Tapi di zamannya Ustadz dulu, kegiatan ini cukup sering karena kita ini ya belum berkenalan ya, betul, belum berkenalan dengan tablet, belum berkenalan dengan ponsel, sehingga kegiatan Ananda itu sering zamannya Ustadz ya, sering itu kalau bukan ke sungai, ke sawah.
Kalau bukan ke sawah, ke lapangan. Nah, itu. Kalau tidak begitu, main sepeda. Nah, begitu banyak zaman saya dulu waktu kecil itu yang punya sepeda pancal istilahnya ya, sepeda gunung, sepeda BMX dan sebagainya. Baik, Ustadz akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan permainan-permainan tradisional yang kita perlu tahu dan kita perlu lestarikan. Mari kita lihat bersama. Ananda. Sekarang saya akan melakukan presensi kepada Ananda. Baik, kita mulai dari Abrisam. Hadir? Hadir. Oke. Sambil menunggu ya, sambil menunggu Ananda, makanya Ustadz melakukan presensi sekarang. Ahmad Reza. Hadir. Aditya Ahmad. Hadir. Hadir. Al-Hafiz Salahuddin. Hadir. Brian Satria. Hadir ya, Brian Satria Pramadita. Pasung Alek kagak ngapa-ngapa. Brian. Tidak ada ya? Hadir, Oh, hadir. Baik. Delon hadir? Baik, coba saya cek ya. Delon. Oh, tidak hadir. Belum hadir ya. Mungkin nanti terlambat hadir ya. Selanjutnya, Zaki Pratama. Hadir. Zaki Sultan. Saya cek ya. Zaki Sultan. Oh, memang belum masuk ya. Selanjutnya Fahrian Dwi Saputra. Hadir. Ihsan Prawira. Hadir. Bagus. Iqbal Nurhan Rasya. Hadir. Bagus. Kenan Nadil. Oh, kelihatan tadi ya Kenan. Egi Raditya. Egi. Hadir. Oke, Bagus. Rabi Firmansyah. Rabi, saya cek ya. Oh ya, sudah hadir ya, Rabi sudah hadir. Ahza. Oh ya, hadir ya. Ya. Askar Afif. Hadir. Bagus. Askatama Hafiz. Hadir. Hakim. Oh, kelihatan tadi ya, Hakim ya. Naufal. Ustaz. Naufal Raditya. Iya, Ustaz. Oh ya, tidak hadir ya. Raihan Iqbal. Hadir. Bagus. Ryan Fitriansyah. Hadir. Rizky Akbar. Hadir. Safi Ben Safiq. Hadir. Zaidan Rizky. Zaidan saya cek ya.
Dan Rizky masuk. Iya, masuk. Oke. Narendra. Oh, Ustadz, ini Delon baru masuk, Ustadz. Siapa? Hadir. Delon. Oh, Delon baru masuk. Baik. Delon baru masuk. Narendra masuk ya? Hadir. Oke. Narendra masuk. Nizam. Nizam masuk ya? Oke. Rafandi. Hadir. Terus Tafli. Tafli cek ya. Hadir. Oh ya sudah. Masuk. Surya Wicaksana, oh, kelihatan tadi ya. Hadir. Ya, Zulfatli. Oh, tidak masuk ya. Belum hadir ya. Mungkin nanti di perjalanan akan hadir. Baik, yang tidak masuk hari ini adalah Zaki Sultan, Naufal Raditya, dan Zulfatli. Baik. Sehingga ya dari 30 siswa yang tidak hadir 3 berarti 27 siswa. Baik Anda sekalian. Pada permainan yang kalian lihat tadi, apakah ada yang pernah memainkannya di perumahan atau mungkin kampung? Ya, ada ya, Mas Iqbal. Nah, iya bagaimana? Pernah ya. Bagaimana pengalamannya Mas Iqbal dalam melakukan permainan itu? Apakah mengasihkan? Seru ya. Kemudian bagaimana keseruannya? Apakah ketika kita bisa merebut benteng lawan? Bisa, ya. Ya. Betul sekali ya, Nana. Jadi kegiatan permainan tradisional itu akan sangat menyenangkan dikala kita ingin coba lepas dari gadget. Dan itu menjadi permainan yang umum atau sering dilakukan oleh Ustadz dulu dan juga ayah bunda kalian. Baik, kita lihat materi berikut. Nah, ini ya. Satunya materi. Nah, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Kita lihat di sini ya. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, kemudian bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Indonesia kaya dengan suku, adat, dan ras dan agama, sekalian. Dan untuk menjaga keberagaman itu dengan cara melestarikannya, ya, dengan cara juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya apa? Benteng-bentengan dan gobak sodor. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, benteng-bentengan itu adalah permainan yang dimainkan oleh 2 kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Nah, markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, seperti ini ya. Seperti yang di sebelah kiri atas ini namanya permainan benteng-bentengan. Asik dimainkan laki-laki atau perempuan. Terus di bawahnya ada gobak sodor. Ini juga asik. Dan saya pernah dulu merasakannya luar biasa asiknya. Dan pernah juga di sekolah sepertinya kita melakukan kegiatan gobak sodor ini dalam rangka rehat setelah ujian ya, apa itu?
class meeting. Nah, itu. Permainan gobak sodor atau galasin dilakukan di lapangan. Arena permainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, tutorialnya seperti tadi itu ya. Kemudian kadang dalam permainan itu kita butuh berteriak anak-anak. Ya, permainan itu yang seru kadang menjadikan kita secara tidak langsung berteriak. Nah, ketika berteriak itu ada dua tempat yang bisa mempengaruhi teriakan kita. Ada teriakan di lapangan, ada juga teriakan di kamar mandi. Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang tahu? Kalau kita berteriak di lapangan bisa terdengar keras atau tidak? Iya, Ustaz. Iya. Ya. Kalau misalkan kita berteriak di kamar mandi bisa terdengar keras atau tidak? Iya, keras. Iya, keras. Nah, kalau kita berteriak di lapangan itu tidak ada pantulan, ya, tidak ada pantulan. Jadi suara kita itu akan terdengar sampai kemana-mana. Sementara untuk yang di kamar mandi, karena ruangannya tertutup, maka memungkinkan suara kita itu tidak begitu bisa terdengar. Kalau kita sendiri, ya. Kalau kita sendiri. Gitu. Baik, kita lihat di sini. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Ya, gitu Anda sekalian ya. Oke, semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Oke, ya. Selanjutnya, ya, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi itu ternyata bisa dipantulkan, tapi bisa juga diserap. Kalau kita masuk ke bioskop, kira-kira suara itu dipantulkan atau diserap? Berapa? Diserap. Betul sekali, ya. Kalau kita masuk ke bioskop itu suaranya diserap. Kenapa kalau seperti itu? Karena suara dari sound system ruangan bioskop itu sangat keras. Padahal antara satu studio dengan studio yang lain itu berdekatan. Ya. Maka harus diserap agar bisa menciptakan keasikan atau tidak mengganggu yang lain ya, penonton yang lain di ruangan yang lain. Kita lihat di sini, penyerapan bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap ya. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Contohnya apa? Karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, pemantulan bunyi. Nah, bunyi juga bisa memantul. Pemantulan bunyi, bila misalnya kita lemparkan kelereng ke dinding yang keras, akan mengalami pemantulan. Demikian juga bunyi juga dapat memantul. Nah, jika dalam perempatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, dan besi. Baik, begitu Anda sekalian. Mari kita lihat materi selanjutnya.
siap menghadapi musim hujan. Kita sudah di bulan Agustus ya. Pertengahan menuju bulan Agustus akhir. Biasanya September atau Oktober itu sudah masuk musim hujan. Dan kalau sudah musim hujan, ya banyak virus. Kegiatan yang paling asik itu adalah hujanan. Nah. Kalau nggak tidur, Ustaz, enak. Iya. Dan kalau sekolah, itu biasanya pasti diantarkan mobil oleh ayah dan atau ibu ya, ayah atau ibu atau mungkin pakai sepeda, pakai jas. Ya, ada yang. Jadi kalau pengalamannya di sekolah kita, kalau sudah waktunya pagi musim hujan begitu ya, itu biasanya antrian mobil itu sampai sana ya, sampai GNI, ya. Saking panjangnya ya. Sampai SMP. Sekarang hujan, waktu itu mau mancing selokannya kering. Oke, siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Kita lihat di sini di teks ini ya. Warga desa kampung Bapak berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak kebanjiran. Pada pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Madi dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, ini adalah materi teks yang akan kita bahas, mana sih yang termasuk ide pokok dan ide kalimat penjelas. Pernahkah kalian belajar tentang ide pokok dan kalimat penjelas? Oh, luar biasa berarti ya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita berarti pernah membahas tentang kegiatan ini ya. Baik, Anda sekalian, Ustadz akan melakukan stop share. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Ini yang akan kita kerjakan secara berkelompok ya. Jelas apa tadi dah? Oke. Nah, Nanda sekalian, di LKPD kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 ini, yang pertama ya, LKPD 1 ya. Tujuannya siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Apa yang akan kita ujikan, yang akan kita bahas bersama? Nah, ini kita lihat ya. Di sini kita akan melakukan diskusi bersama dan juga percobaan. Untuk kelompok ya. Setelah ini kita akan bentuk kelompok, hasilnya akan kita bahas di sini ya. Kemudian ini tadi teks yang kita sudah sempat bacakan tentang judul siap menghadapi musim hujan. Nah, tujuan dari LKPD 2 adalah setelah membaca teks tentang siap menghadapi musim hujan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Setelah membaca teks tentang siap menghadapi musim hujan, siswa Aku izin ke toilet, ya, dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi gagasan pendukung ini kalimat penjelas ya, Nana. Dan kita akan bahas nanti di sini. Gitu ya. Baik, Ustadz stop share dan Ustadz akan membagikan di kolom chat. Ya, Ustadz akan membagikan materinya ini di kolom chat. Itu akan menjadi bahan diskusi kalian di dalam kelompok. Ya, silakan diunduh ya. Baik, Ustadz akan membagikan kelompok kepada kalian melalui breakout room ya. Kita akan, ini ada 27 siswa. Ustadz akan membaginya menjadi
4 ya. Menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok kurang lebih 6 sampai 7. Wah, baik kita mulai breakout room. Tugasnya adalah berdiskusi ya. Nah, dari teks ini ya, kelompok 4. Apa kira-kira atau apa sih yang mana sih ide pokoknya? Kelompok 4. Dari paragraf pertama apa ide pokoknya? Ide pokok biasanya terletak di mana? Kelompok 4? Halo? Di awal. Apa ide pokoknya? Paragraf pertama. Di awal dari akhir. Betul, musim hujan hampir tiba ya. Kalimat penjelasnya adalah warga kampung sampai kebanjiran. Kalau paragraf kedua, kelompok 4, apa ide pokoknya? Saya bantu ya. Ide pokoknya adalah semua warga bersemangat membersihkan selokan. Kelompok 4 yang terakhir, apa ide pokoknya kira-kira? Mereka siap menghadapi musim hujan. Gitu ya, ini di akhir ya. Di akhir. Baik anak-anak sekalian, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran tadi? Apa saja yang bisa merambatkan suara kita atau bunyi? Kelompok berapa, Ustadz? Semuanya. Merambatkan. Padat, gas, air, dan cair. Betul sekali. Ya. Coba sebutkan apa saja sih permainan yang sempat kita bahas tadi? Gobak sodor sama beling. Betul sekali. Dan permainannya sangat seru ya. Kemudian ide pokok itu dalam tiap paragraf ada berapa? Satu. Lokasinya satu ya. Ide pokok itu ada satu. Dalam satu paragraf ada satu. Kemudian apa yang kalau kalimat penjelas ada lebih dari satu ya? Iya. Di mana letak dari ide pokok biasanya? Awal kalimat. Awal dan di akhir, kan? Awal dan di akhir kalimat. Untuk kesimpulan kita hari ini ya, anak-anak sekalian, tetap belajar di rumah, tetap terus mempelajari keterampilan yang sudah kita bahas hari ini dan persiapan untuk mempelajari materi besok. Ya, baik, silakan bersikap sempurna. Tundukkan kepala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, apakah ada pertanyaan mungkin terakhir sebelum kita tutup? Tidak ada. Baik, sekian dari Ustadz. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai jumpa kembali.